Hai Sobat Arsip, saat ini tim penelusuran arsip Lembaga Kearsipan Kabupaten Bangka Barat berkesempatan untuk mewawancarai Ketua Presidium Pembentukan Kabupaten Bangka Barat Kecamatan Tempilang, yaitu Bapak Samsumin SAG. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Samsumin, tempat tanggal lahir Penyampak 7 Juni 1972, Kecamatan Tempilang, Kabupaten Bangka Barat. Tentang presidium sebenarnya begini. Cikal bakal presidium saya akui bahwa yang sangat gigih dalam hal ini diantaranya betul-betul ya Ketua Presidium Kelapa, Pak Erwin, Pak Erwin, kami banyak belajar dengan Pak Erwin. Jadi cikal bakalnya itu sebenarnya memang ada sebelum dibentuknya organisasi Presidium Bangka Barat, itu sudah ada dulu nama organisasi kecil. Itu disponsori oleh tim-tim almarhum, diantaranya Abang Johan, kemudian almarhum Zurhanuddin, kemudian anak Pak Zufan, saya lupa namanya ya, yang di sawah sekarang ini tempatnya. Nah, jadi mereka ini ada perkumpulan kecil untuk pemekaran Bangka Barat itu, untuk pemekaran kabupaten ya. Nah, akhirnya dia mengundang ada 6 kecamatan sebenarnya itu pada masa itu, yaitu Mentok, Simpang Tritip, Jebus, Kelapa, Tempilang, dan Simpang Bingung. Itu sebenarnya. Nah, kami kongko-kongko bincang-bincang kecil dengan Pak Erwin. Simpang Bingung bisa masuk ya Pak Erwin. Padahal kalau kita wilayah Penyampak itu dari Simpang Tempilang, Simpang Yul, Penyampak, Nyikep, Mana, itu wilayah Penyampak ketika itu. Jadi kelurahannya kelurahan Penyampak. Nah, Bung Erwin bicara, semakin dia hatinya itu betul-betul dia ingin mengembangkan Bangka Barat, kita usahakan, saya akan melobi di Kabupaten Induk bahwa nanti Simpang Bingung masuk ke wilayah kita. Nah, jadi kalau begitu nanti siapa yang Pak Erwin yang ininya ketuanya di sana, kita melaksanakan pemilih demokratis lewat formatur. Jadi kita pemilihan itu ketika itu formatur, Pak. Jadi kita tempatnya itu adalah di Binajaya, sekarang kantor KPU ya, di situ. Jadi di sana mereka sudah datang kawan-kawan dari 5-6 kecamatan itu, namun Tempelangnya belum. Saya kan Penyampak nih. Saya di Penyampak. Di Penyampak itu saya, Samsumin sama Pak Alan nih. Alan juga sarjana ekonomi dia. Nah, terus saking kami tidak mau menjadi ketua presidium ketika itu, kita harus berkaca diri kan, orang-orang kecamatan kan ada, termasuk Pak Dr. Andes Rizal, Pak Dr. Andes Marmia yang pernah 1 periode dewan di sini ya, di Kabupaten Bangka Barat, yang 2 periode oleh Pak Medi Hestri SAG, itu orang-orangnya. Kemudian ada Pak Sastra Dinata. Nah, jadi kami tunggu-tunggu tidak hadir. Jadi waktu ini sudah berjalan ketika itu, langsung almarhum Zurhanuddin, seingat saya, bicara, loh kita kalau nunggu Tempelang ini lambat. Ternyata dari Tempelang sudah ada, itu nama Pak Samsumin sama Pak Alani gitu. Disetujuilah oleh Pak Wu yang kita kenal, yang populer kampung tinggal Pak Wu ya, Pak Haji Hamid itu ya, mereka kan memang. Nah, jadi langsunglah kita pemilihan formatur, ada 2 macam kan pemilihan formatur. Jadi Pak Ala nih ketua formatur kita baru menentukan mengangkat menjadi ketua presidium kalau dari Tempilang. Nah, ketika itu saya ditunjuk oleh Pak Ala nih jadi ketua presidiumnya. Maka kata saya ini berat ini sebenarnya. Tapi kita coba. Akhirnya setelah kami selesai, khusus Tempelang ini, kalau Kelapa sih kita tidak tahu lah ya, tapi itu memang sudah dibagikan, artinya Pak Erwin jadi ketua sah waktu itu pemilihannya itu Kelapa, Pak TB Ismail Yusuf itu Jebus, Haji Hamid itu adalah
Mentok, Kecamatan Mentok, kemudian Muhammad Sodik, itu di Simpang Triti. Itu orang-orangnya sah dan diketuk palu. Kita dihadiri langsung oleh Pak almarhum Zulfan Abdullah, ketika itu dia anggota Dewan Provinsi ketika itu ya. Nah, jadi hasil kesepakatan itu kualiter dan kolegial, keputusan apapun dalam ya, nah, jadi keputusan apapun di dalam rapat itu kolektif kolegial. Nah, jadi kita menghargai sebagai orang tua Pak Zulfan, tidak bisa kalau hanya kita. Kita harus ada sesepuh kita, penanggung jawab kita. Begitu hadir Pak Zulfan. Pak Zulfan ingat saya dia ngomong, dia pun tidak mau di depan. Tapi kita menghargai kan dia secara politis, dia kan orang anggota Dewan Provinsi Pak ya. Nah, jadi Pak Zulfan itu kita angkat menjadi ketua umum. Itu sejarah ketua umum itu ada. Nah, untuk itu Pak Zulfan harus mengangkat sekjennya. Karena tanpa sekjen tidak bisa ketua berjalan sendiri. Jadi Pak Zulfan setujunya itu pada ketika itu adalah Pak almarhum Abang Johan. Ya, almarhum Abang Johan. Itulah sekjen kita. Dan tim-tim ini saya angkat jempol ya, saya apresiasi sekali ketika itu, dan sampai sekarang saya tidak bisa melupakan itu tim-timnya solid, sangat solid, termasuk juga di sini Pak Aca ya, kalau nama populer Aca ya, kalau nama Melayunya Suryantoko, kemudian Pak Asen almarhum. Asen itu kan punya Kampung Jawa ya, SPBU. Mereka itu apapun fasilitas mereka keluarkan. Kita perlu mobil mereka keluarkan. Perlu pendamping dia damping. Di Simpang Triti itu juga lihat. Karena saya kalau mau ke Tempilang, mau ke Mentok, singgah dulu ke sana. Apa yang akan kalau rapat apa yang ingin kami sampaikan Pak Juk dia bicarakan. Yuk kita bersatu. Itu juga baik orangnya. Kadang-kadang kita pun perlu mobil, mereka mengeluarkan mobil untuk mempercepat perkembangan pemekaran Kabupaten Bangka Barat. Itu kalau depan saya dia katakan. Nah, akhirnya kami bersama-sama saya ingat setelah terbentuk, saya kalau khusus Tempelang saya sering mengadakan rapat itu setengah bulan sekali Pak. Itu tokoh-tokohnya itu ya betul-betul orang organisatoris, orang yang punya bukan punya pengaruh ya, tapi dia bisa untuk mengayomi masyarakat baik tua sampai ke muda gitu, termasuk itu tadi Pak Sastranya, Pak Rizalnya, Pak Marminya, Pak Medi Estri. Itu kalau di mata saya dan masyarakat ketika itu memang mereka adalah tokoh di sana. Nah, jadi setelah itu dibentuk, kita baru bersama-sama nanti saling konfirmasi, masing-masing ketua sudah dibentuk per kecamatan, kita menghadap Pak Bupati ketika itu kan masih Maulana Eko ya, kami ke sana, kami audiensi, kami bincang-bincang. Nah, pendek katanya pada akhirnya datanglah sebelum pengetuk palu kan datanglah yang namanya DPR RI, kalau tidak salah Komisi 3 pada waktu itu ya, kalau tidak salah ya, maklum sudah lama ini. Mereka datang di sekarang nih rumah dinas bupati. Kalau dulunya kan masih kantor camat kalau tidak salah. Camat kita ketika itu kalau di Mentok ya, Pak Pendi itu masih sekcam kalau tidak salah. Siapa itu di atasnya itu? Sekarang mungkin sekarang sudah pensiun. Saya lupa itu. Karena yang banyak sering tampil, banyak kami kongkong-kongkong itu justru saya lebih dekatnya kenalnya dengan Pak Pendi gitu. Nah, dia supportnya luar biasa. Yuk kita bersama-sama, saling mendukung lah. Nah, terus di situ dilukisi, saya ingat itu siapa yang melukisi, yang kan ada lukisan kan datangnya para DPR RI itu, kalau tidak salah ketika itu Pak Wiro Sableng, apa istilah kalau orang Mentok ini namanya, Pak Wiro ya. Memang indah, bagus. Dia melukiskan, dia datanglah tim itu, kalau salah orang 7 kalau tidak salah 7. Nah, disitulah
kita sepakat Mentok adalah menjadi ibu kota. Itu sejarahnya. Dan pertimbangannya ada plus minus. Kenapa? Mentok itu adalah kota tua, kota sejarah. Peninggalan Belanda itu banyak. Itu yang pertama. Kedua, Mentok adalah kota yang pertama kali di Bangka Belitung sebelum Pangkal Pinang. Kalau tidak salah seperti itu kan. Nah, kita lihat dengan bukti-bukti sejarah yang ada. Nah, tiga, Mentok adalah pintu gerbangnya antara Bangka Barat, Pulau Bangka dengan Pulau Sumatera. Nah, di benak itulah kalau Mentok sebagai ibu kota maju sebenarnya Bangka Barat. Kalau dikelola dengan apik, dikelola dengan baik, dikelola dengan bersama, transparansi. Nah, kami dari Presidium sudah bicara dengan mereka. Kita siap untuk membantu ketika memang diperlukan. Karena Pak Erwin itu, saya pernah bicara Pak Erwin, apa yang akan kita sampaikan ke Pemda Pak Erwin ketika sudah Bangka Barat. Kita pertama kali kata Pak Erwin, saya ingat ya kalimat dia itu adalah di bidang pariwisata. Dia punya koneksi keluar, dia punya apa ya, orang-orang yang dia percaya untuk di luar. Sampai-sampai dia punya wacana tempo hari kita punya wisata yang namanya pembuangan Soekarno ya, Gunung Menubing kalau kita sebut padahal bukit ya. Nah itu dia sudah ke Malaysia berbincang-bincang ingin membuatkan jembatan gantung apa ya pakai tali itu untuk wisata tuh Pak. Nah sampai ke Batu Rakit muter lagi ke sana. Sehingga saya ngomong itu besar biayanya Win kata saya. Iya Pak, ini kata investor kan, kata dia kan. Itu tidak nutup kemungkinan wisata orang Sumatera itu ke Bangka. Karena kita punya nilai lebih, itu kata dia. Oh saya dukung itu. Nah, terus kalau tidak salah datang mereka, tapi tidak datang ke Mentok. Dia melihat, terus seingat saya ya, tolong benahi sih sebetulnya, benahi dulu seperti kota Belitung. Belitung tuh rapi dan tertata. Itu sih sebenarnya ketika itu ya. Nah, terus apalagi ini kata saya, kita kan tidak bisa berbuat apa-apa. Itu kan yang tahunya, maaf ya, orang pemerintahan daerah. Oh ya, Pak RW, nanti kita sampaikan. Nah, jadi gini, kita ngomong sama Pak RW. Tidak usah melibatkan kita banyak, cuma hanya macam itu, Erwin lebih bisa untuk berbincang-bincang diplomasinya dengan pembina daerah. Erwin saja kami percaya. Nah itu sih ketika itu, maka akhirnya kan itu kan batal kan, tidak masuk, tapi wacana itu ada. Nah pada waktu itu karena saya tadi dipilih menjadi ketua presidium, saya pun tidak mau dalam pemilihan saya ketika itu disalahkan terlalu besar, maka saya harus demokratis. Pada waktu kita ketuk palu di DPR RI, ini kan sudah selesai ya, tim kajian dari Komisi 3 ke Bangka Barat sudah selesai. Kemudian dia pulang ke sana, kita hanya mendengar melobi di sana. Terus kita pun tidak lebih juga tidak melepaskan, oh kita semua tidak, kita minta bantuan yang di sana ketika itu. Pak Haji Sukirman Bupati kita sekarang ada di sana, mereka masih di Jakarta. Pak Yan Juanda kalau tidak salah dari Mentok ya sudah ada di sana. Jadi mereka itu punya andil yang sangat besar menurut saya.